Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marona Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar KDM dan situasi terkini yang terjadi di Republik ini. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar. MBG akhirnya dihapus dan diganti uang 20 juta per bulan buat orang tua siswa. Wow, luar biasa. Seperti di video kali ini, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau yang kerap disapa dengan KDM juga mengusulkan kalau MBG program pemerintah tersebut untuk diganti dengan uang saja agar lebih bermanfaat dan lebih tepat sasaran dibandingkan makanan yang diberikan terhadap para siswa tetapi tidak sesuai harapan dan banyak memakan korban karena keracun. Dan bahkan anggota DPR juga setuju kalau MBG itu dihapuskan dan diganti dengan pendidikan gratis katanya. Sementara itu, seorang Bupati Lombok Tengah menganggap hal biasa terhadap siswa yang gerak MBG sampai dirujak netizen habis-habisan termasuk presiden. Masa seorang bupati mengatakan kalau siswa yang gerak hal biasa dalam skala banyak sekian miliar jadi katakannya hal biasa katanya, siswa jadi korban bro, gila. Nah penasaran seperti apanya? Ini dia, let's go. Nah, hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten kan mengalami pengurangan dana transfer. Karena pengurangan dana transfer itu otomatis kan akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. KDM usut MBG dihentikan sementara, mantap ini. Turunan sehingga MBG ini harus menjadi bagian dari stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal yang hari ini berkurang. Evaluasinya satu dihentikan, yang kedua ada langkah-langkah teknis dan administratif yang segera ditempuh. Pak Prabowo memutuskan MBG itu digantikan dengan uang 20 juta per keluarga. Ternyata banyak masyarakat Indonesia itu yang setuju kalau MBG itu digantikan dengan uang. Karena video saya kemarin itu viral, di Facebook juga viral, di TikTok juga viral. Bahkan sampai 2 juta penonton di Facebook dan di TikTok 1,6 juta penonton. Dan ternyata banyak masyarakat yang setuju dan setuju dengan pendapatan saya gitu loh. Banyak yang menyatakan aku setuju mas, karena di video tersebut aku menyatakan kalau Pak Prabowo itu harusnya itu gantikan dengan uang aja MBG itu. 20 juta per keluarga. Kenapa aku bilang 20 juta per keluarga? Loh kok banyak banget gitu kan? Pasti kalian tuh mikirnya gitu, kok banyak banget. Kalau kalian ingat, Pak Mahfud MD di pemerintahnya Pak Jokowi itu dia menjabat sebagai Menko Polhukam dan sekarang dia itu tidak menjabat sebagai pejabat negara lagi ya. Dia menyatakan kalau pemerintah kita itu kalau bisa menjaga tambang kita atau pemerintah bersih, tidak ada korupsi, pemerintah itu bisa kasih uang seluruh masyarakat Indonesia itu 20 juta per bulan. Bayangkan 20 juta per bulan. Dari situ aku menyatakan Pak Prabowo itu gantikan dengan uang aja MBG itu, kasih 20 juta per bulan untuk masyarakat Indonesia. Apalagi kan masyarakat kita itu rata-rata miskin semua kan. Dan banyak orang Iya betul guys. Oh jadi video pria barusan dengan menarasikan kalau MBG digantikan dengan uang saja sebanyak 20 juta per bulan per keluarga, per kakak katanya ya. Dan itu mendapat atensi yang sangat luar biasa sampai jutaan penonton katanya. Dan itu artinya itu menjawab klaim Pak Prabowo yang beberapa hari lalu yang mengatakan kalau MBG-nya program unggulannya itu berhasil 99,99% katanya. Tetapi survei di lapangan kalau kita tanya terhadap para orang tua siswa dan juga mungkin kepada siswa itu langsung kepada mungkin yang agak dewasa dikit ya seperti anak SMP atau SMA ya, mungkin mereka juga mengatakan hal yang sama kalau MBG lebih baik diganti saja dengan uang biar lebih bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya dibandingkan dengan makanan yang mereka terima tetapi tidak sesuai harapan gitu ya. Masa dikasih tempe, dikasih tahu, ada yang kol mentah, macam-macam sampai ada yang berulat sehingga banyak korban berjatuhan akibat keracunan itu. Ya enggak? Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan dia klaimnya Pak Prabowo ini benar-benar bertolak belakang gitu ya, yang katanya sukses tetapi tidak sama sekali di mata masyarakat gitu ya. Oke guys, lanjut. karena mereka malas Pak Jimmy. Tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Iya. Itu semua yang disampaikan itu benar banget. Jadi sistem struktural memang kita dimiskinkan, kita dirancang semuanya gitu. Nyatanya sampai sekarang teman-teman semuanya yang diberi gratis itu adalah makan bergizi gratis, bukan soal pendidikan gratis. Padahal kalau kita perhatikan teman-teman semuanya,
Untuk makan bergizi gratis itu sepanjang tahun 2026 ini itu dana mau dikeluarkan 300 triliun lebih. Sementara untuk pendidikan gratis itu hanya 183 triliun yang dibutuhkan gitu. Tapi pendidikan gratis ada di urutan paling terakhir, anggarannya paling kecil gitu loh ya. Iya, berarti pendidikan itu nggak penting jadinya. Pemerintah lagi yang buat. Ini apa lagi nih Bang Sat? Semakin hari rasanya semakin chaos. Negeri ini nggak ada satupun berita Komisi yang 10 menenangkan DPR hati rakyat usul dalam satu MBG dan kebijakan kesehatan yang bansos mensejahterakan terhadap rakyat. pendidikan. Selalu saja rakyat yang jadi tumbal, jadi korban. Pendidikan, kesehatan, bansos sudah gak ada artinya lagi di depan MBG. MBG saja MBG dan MBG. Ada apa? Kalau memang benar-benar MBG ini makanan bergizi dan bisa mencerdaskan otak seseorang, bisa nggak kalian kasih Wapres makan MBG? Hah? Biar cerdas sedikit. Baru juga kemarin BPJS dinonaktifkan. Biar lebih cerdas Sekarang dia. anggaran kesehatan, anggaran BLT, bansos malah dicomot juga buat MBG. Kenapa bukan gaji-gaji tunjangan DPR yang dicomot? Hah? Bangsat. Kan tidak ada yang namanya visi-visi buat Iya benar ya. Oh, jadi katanya itu dana kesehatan atau bansos itu selain pendidikan itu juga akan dipangkas buat dana MBG. Nah, berarti memang benar-benar MBG ini yang memang benar-benar menguras anggaran APBN gitu. Benar-benar menguras anggaran APBN. Tetapi manfaatnya terhadap masyarakat, terhadap kalangan siswa sekolah itu aduh jauh dari kata bagus lah kayaknya ya nggak? Dan terkesan dipaksakan gitu. Sampai-sampai untuk anggaran pendidikan itu di nomor paling terakhir gitu. Jadi aduh, yang penting makanlah. Kalau pintar cuma nomor belakangan, ya nggak? Oke lanjut. Ada berita yang lebih gila dari ini nggak? Dana MBG tak cukup, Komisi 10 DPR RI bidik anggaran kesehatan dan bansos. Gila nggak? Bapak Presiden Ya gila lah. Kalau program MBG-nya ini menjadi ladang kokopret. Terus yang aku heran, Wakil Presidennya pernah baca berita nggak? Ada anak wakil DPRD memperoleh keuntungan 200 juta lebih per hari dari program MBG. Iya. Hah? Masa nggak baca? Masa nggak denger? Nggak mungkin deh kayaknya. Kenapa sih? Kalau emang udah gak mampu ya udah. Kan ini jelas ya. Pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Kenapa harus memangkas anggaran kesehatan? Yang jadi pertanyaan aku, ketika rakyat Indonesia memiliki penyakit jantung, paru-paru, diabetes, mereka harus berobat kemana? Ke SPPG terdekat untuk minta diberi MBG gitu? langsung kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Iya. Dan bentar guys. Dan katanya berita yang barusan terjadi itu katanya para penyuluh MBG dan juga KB itu akan diberi motor gratis oleh pemerintah. Luar biasa ya, betapa hebatnya program MBG ini gitu. Sampai pemerintah memang benar-benar habis-habisan buat mengucurkan dana untuk program tersebut. Kan gila ini ya. Sementara itu masih banyak rakyat-rakyat yang kemiskinan, hidup mengontrak gitu ya, dan masih banyak yang tidak memiliki rumah, tidur di emperan, kelaparan gitu ya. Ini yang dikasih makan kan cuma anak sekolah. Orang-orang dewasa di luar sana masih banyak juga yang kelaparan dan mereka juga butuh makanan gitu ya, dan juga butuh pekerjaan gitu. Tetapi program MBG ini benar-benar sangat menjadi atensi yang nomor 1 dari pemerintah, ya enggak? Aduh, kacau. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis yang disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang. Ya, setuju. Kedua, setuju 1000%. Setuju. Tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Konsep MBG ini sudah salah kaprah sejak awal. Kita kira luar biasa seperti yang dikonsumsi negara-negara yang punya IQ tinggi seperti yang di China, di Jepang, di Jerman. Ternyata enggak, sama saja dengan yang kita konsumsi setiap hari. Tempe-tempe juga, tahu-tahu juga. Iya, benar. Wortel, buncis, buahnya pisang. Ini benar banget, setuju konsep ya, Bapak. MBG ini dengan yang kita konsumsi setiap hari. Iya. Kalau seperti ini konsepnya, rakyat tidak butuh MBG. Iya, ini benar nih. Ini saya setuju sekali dengan Bapak ini ya. Ya sebab yang kita terima, yang diterima oleh anak-anak kita di sekolah itu cuman paling telur bulat atau tahu goreng atau tempe atau sayuran-sayurannya mentah kayak kol gitu ya. Dan juga hal-hal yang aduh, kalau dibandingkan dengan makanan rumah semiskinnya kita
kita sebagai orang tua masih tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya. Tetapi kalau pemerintah memberikan makanan bergizi gratis itu dengan lauknya salmon lah, tuna lah, ya enggak, ayam goreng lah gitu ya, lalu daging lah, dendeng balado, oke gitu ya, itu baru toh makotok kita dukung 100%. Ini cuma tahu goreng, tempe, itu aja tiap hari, dan makan telur bulat, telur rebus gitu ya, dan ukuran juga kecil sebesar bola pingpong. Itu yang katanya bergizi gratis. Kan kacau. Di sini juga ada nih seorang bupati Loteng nih ya. Loteng itu maksudnya Lombok Tengah. Bupati ini anggap MBG wajar minta para jurnalis untuk jangan berisik katanya ya. Dan dia menganggap wajar siswa-siswa yang akibat startup MBG gitu. Kan Bupati tolol namanya, ya nggak? Coba kita lihat nih. 60 juta, kemudian ada terjadi satu atau dua titik, kan 0,0001% dalam kehidupan. Berbicara tentang demokrasi, kehidupan sosial. Dengan bangganya dia bicara seperti itu ya. Nah, karena itu wartawan jangan dikembang-kembangkan hal ini. Kan wartawan juga orang bangsa Indonesia kan? Aduh, kacau kali kau ya. Kalau sekarang MBG ini sama dengan berapa tadi? Saya bilang bicara nasional loh ya. Aduh, keracunan. Iya, benar. Dengan bangganya dia mengatakan itu belum apa-apanya, baru cuman dibandingkan miliaran yang telah dikucurkan, yang telah diberikan MBG-nya, dibandingkan cuman 0,01% katanya, belum apa-apanya, padahal itu sudah ribuan siswa yang berjatuhan akibat keracunan MBG gitu. Masih dengan bangganya dia mengatakan itu belum apa-apanya katanya. Aduh, gila nih Bupati. Dianggap wajar. Iya. Bupati Loteng minta wartawan jangan berisik katanya. Ada sekelas bupati nggak punya rasa empati sama sekali. Iya. Bupati. Tolol. Kenapa bukan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia? Iya. Kenapa harus MBG? Kenapa MBG menguras sumber daya ekonomi, anggaran terutama, yang tidak pernah dialokasikan untuk pendidikan gratis? Sampai perguruan tinggi, sehingga mahasiswa nggak ada perlu bayar UKT. Kenapa nggak pendidikan? Bahkan banyak orang tua mengeluh nggak bisa bayar sekolah, dan itu contohnya banyak sekali. Tinggal cek di media sosial. Iya. Gara-gara MBG, karena anggarannya pindah, fasilitas pendidikan berkurang, fasilitas kesehatan berkurang. MBG itu bukan dari presiden, bukan, tidak gratis. Itu dari uang rakyat ya. Indonesia ini, kekayaan alam Indonesia ini milik rakyat Indonesia ya. Kalau dananya dari presiden itu misalkan begini ya, seperti Deddy Mulyadi misalkan Monten ya, Monten lalu dibayar tuh. Jadi Deddy Mulyadi punya penghasilan dari misalkan dari YouTube, dari YouTube-nya digunakan untuk bayar itu, untuk mensejahterakan rakyat, untuk makan gratis. Nah itu baru gratis. Kalau MBG bukan dari duit presiden, tapi dari uang rakyat. Salah satunya dari anggaran pendidikan yang tadinya untuk mensejahterakan guru menjadi dikurangi menjadi untuk dana MBG begitu ya. Belum lagi dari hutang, misalkan hutang ya, yang bayar siapa? Kan rakyat juga begitu ya. Iya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, nah ini benar ya. Ini kalau dikatakan program ini program makan bergizi gratis, itu nggak tepat. Ya, sebab itu gratis dari mana? Itu uang yang digunakan buat MBG tersebut itu adalah uang kita juga, uang dari pajak, uang dari hasil bumi, uang dari APBN gitu ya. Ada juga melalui pajak yang dipungut dari masyarakat gitu ya, dan tidak ada gratisnya di situ. Itu dari kita untuk kita juga jadinya guys. Jadi apa yang gratisnya? Yang katanya bergizi gratis nggak ada gitu, nggak gratis, nggak juga bergizi gitu. Katalah inilah program kalau yang dipaksakan sesuai kehendaknya dia, ya kayak gini jadinya. Sementara itu bertolak belakang dengan kemauan rakyat. Rakyat meminta pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan pekerjaan yang luas, administrasinya mudah, malah dikasih MBG. Gokil beritanya, ya nggak guys? Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak biar nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.